Selamat malam. Hmm, saya harus mengulang lagi ya untuk pembahasan selanjutnya yaitu pertemuan ke-12. Tadi saya sudah live streaming, cuman karena di live streaming saya tuh ngomong udah 1 jam 20 menit, tapi yang terrecord cuma 2 menit gitu. Jadi ya udahlah sama ini sama pimpinan suruh suruh apa namanya ulang lagi dan beri Zoom ya kita rekamnya. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ke-12 tentang sistem penunjang keputusan. Yang pasti ini melanjutkan manajemen data tadi ya. Kalau tadi kita bicara tentang database, kemudian ada juga data warehouse, maka ini data mining. But yang data mining menjelaskan data warehouse ternyata masih ada kelanjutannya. Oke, sebentar ya. Ini mau cek dulu deh sampai mana. Oke, kita bahas ya. Pertemuan ke-12-nya, ini adalah pembahasan tentang melanjutkan data warehouse. Di sini ada arsitektur data warehouse, ada ETL proses, ini lebih ke teknik informasi ya, informasi komputer ya. ETL proses ada extract, transform, and load. Extract, ambil data dari berbagai sumber, transform, bersihkan dan seragamkan data, load, simpan ke warehouse. Ini ada data mart. Data mart ini subset dari data warehouse. Fokus pada departemen tertentu, contoh data mart, keuangan, pemasaran, gitu. Lalu ada metadata. Data tentang data, menjelaskan struktur data, membantu pengguna memahami isi warehouse. Instagram juga masuk dalam metadata ya. Nah, terus apa sih peran data warehouse dalam DSS? Data warehouse menyediakan single source of truth, memungkinkan analisis multidimensi, mendukung OLAP, online analytical processing. Nah, contoh analisa penjualan per wilayah selama 5 tahun dan tren perilaku pelanggan. Seumpama gini, penjualan kita akan lihat gitu loh. Selama tahun pertama, umpama kita punya toko baju lah ya gitu. Nah, ini tuh yang paling laris apa? Apakah gamis, ataukah baju tidur, ataukah dress gitu. Ini yang paling laris apa? Oh, tahun pertama itu ternyata yang paling laris adalah gamis. Banyak yang pesen gamis itu sampai sekali datang bisa beli 20 set gitu ya. 20 pasang gamis. Tapi gamis nggak pasangan gitu, gamis itu satu set gitu. Ya satu set itu kan bisa dari jilbabnya sampai sampai bajunya gitu. Nah, berarti kita akan menganalisa selama 5 tahun ini apakah penjualan gamis itu konsisten di nomor satu terus atau gimana. Oh ternyata selama 3 tahun pertama itu gamis, habis itu dress terus. Nah, maka di tahun ke-6 ini kita mau ngapain gitu. Ya kita perbanyak aja variasi gamisnya gitu. Dan juga dressnya yang menarik, yang penuh warna, yang menarik
orang itu masuk gitu loh ke dalam tempat baju kita gitu. Kemudian di sini ada tren perilaku pelanggan. Apakah pelanggan ini menyukai promo? Satu umpama kalau kita belanja di Matahari ya, beli dua gratis satu. Apakah suka promo yang seperti itu? Atau pelanggan yang lebih menyukai langsung aja dia tuh potongan, potong aja tuh 50%, 70% gitu. Itu ini bisa gitu loh di data warehouse. Karena kan data warehouse itu gudangnya database gitu. Gudangnya database yang sudah diklasifikasikan. Tadi ya, ibu mau lihat ini tadi. Nah, ini sudah otomatis sudah. Oke. Lalu, nah, ini tadi tentang analisa penjualan selama 5 tahun ya. And then next ada tentang data mining. Ini dia data mining. Data mining adalah proses menggali pola, hubungan, dan pengetahuan tersembunyi dari data dalam jumlah besar menggunakan teknik statistik, matematik, and machine learning. Machine learning itu mesin yang menunjukkan pola yang berulang-ulang gitu. Kalau database itu ada data mentah, data warehouse, data yang siap dianalisa karena sudah diklasifikasikan masing-masing sehingga bisa menjadi dasar keputusan keputusan pendukung keputusan ya gitu. Nah, maka data mining itu adalah alat untuk menemukan insight, alat untuk menemukan pandangan baru gitu. Tujuan data mining, nah ini dia. Oh ya. Prediksi. Yang pertama adalah prediksi. Apa maksudnya prediksi? Memperkirakan kejadian di masa depan. Contoh, bank memprediksi nasabah mana yang berpotensi kredit macet. Kan kita tahu ya kalau di perbankan itu kan pasti ngecek 5C, ada karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Dilihat gitu. Kira-kira dari 5C ini apakah semua sudah sesuai? Kalau ada satu aja yang tidak sesuai itu sebagai debitur yang mau memberikan kredit itu kan akan was-was ya gitu. Karena ada potensi dia bisa menjadikan kredit macet. Nah, itu prediksi seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, apa dong tindakan preventifnya supaya tidak terjadi gitu? Ya, sebagai uh, debitur, investor gitu kan yang memberikan kredit pada debitur atau saya sebagai kreditur memberikan kredit kepada debitur, apa tindakan preventifnya? Nah, itu dipikirkan kembali ya. Kemudian ada classification. Classification misal mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Contoh, email ada yang spam, ada yang bukan spam. Kemudian segmentasi. Segmentasi itu clustering, mengumpulkan data yang memiliki kemiripan. Umpama, perusahaan membagi pelanggan, pelanggan premium, pelanggan biasa, atau pelanggan sensitif harga. Kalau di perbankan kan ada tuh, perbankan itu ada yang
nasabah prioritas, nasabah bukan prioritas, seperti itu ya. Nah, contoh nyata data mining itu kayak di marketplace, seperti di Tokopedia. Menggunakan data mining untuk merekomendasikan produk, prediksi barang yang ingin dibeli, analisa perilaku konsumen, produk yang mungkin Anda sukai, maka akan muncul berulang-ulang, saya bilang kan. Bank menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan transaksi, analis kredit, prediksi nasabah gagal bayar. Nah, kayak YouTube, Netflix itu juga menggunakan data mining untuk rekomendasi film, analisis kebiasaan menonton. Jadi sistem belajar kamu sedang nonton apa gitu. Nah, itu akan berulang terus gitu. Nah, kalau di media sosial itu biasanya Instagram, TikTok menggunakan data mining untuk menentukan konten yang bisa FYP gitu kan. Analisa minat pengguna, target iklan gitu. Nah, di sini juga ada deteksi anomali ya. Apa sih deteksi anomali itu? Teknik dalam data mining untuk mendeteksi data atau perilaku yang tidak normal, menyimpang atau berbeda dari pola biasanya. Sederhananya gini, sistem mencari sesuatu yang aneh. Ada outlier detection, deteksi penyimpangan. Tujuan anomali detection itu mendeteksi adanya penipuan, mendeteksi adanya kesalahan sistem, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan mendeteksi kerusakan mesin. Cara contoh nyata anomali detection. Deteksi penipuan kartu kredit. Normalnya kalau belanja di Semarang, nominal habis 200.000 sampai dengan 1 juta. Tiba-tiba ada transaksi 50 juta di luar negeri jam 3 pagi. Nah, sistem yang menganggap itu nggak normal toh ya. Orang biasanya si apa namanya si debitur ini cuman di rumah aja gitu. Kok bisa cuman di Semarang aja dengan belanja yang minim, kok tiba-tiba di luar negeri dengan belanja yang luar biasa. Nah itu aneh gitu. Bisa jadi nanti kartunya akan diblokir sementara, sementara si bank menghubungi nasabah. Login mencurigakan seperti di Google, Instagram. Kalau biasanya login di Indonesia, tiba-tiba ada login dari Rusia dalam 5 menit. Sistem mendeteksi aktivitas tidak normal. Seperti itu ya. Uh, okay. Anomaly detection ini adalah teknik data mining untuk mendeteksi pola yang tidak normal, menemukan fraud, error, atau aktivitas mencurigakan, membantu pengawasan dan pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, ini ada teknik data mining, ada classification, mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Contoh, nasabah layak kredit atau tidak. Dua, clustering, mengelompokkan data tanpa label. Contoh, segmentasi pelanggan. Terus, ada association, market-based analisa, menemukan hubungan antar item. Contoh, orang yang beli instan cenderung beli telur. Kemudian ada regression untuk prediksi numerik, prediksi penjualan. Terus ada anomali detection, mendeteksi kejanggalan fraud atau transaction. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah ini proses data mining, ada data selection, tahap memilih data yang relevan dari berbagai sumber, data cleaning, proses memasukkan data dari data kosong, isi value, data duplikat, kesalahan input, outlier yang tidak wajar. Outlier itu data outlier, data yang apa namanya yang fluktuatifnya tinggi gitu. Data transformation mengubah data menjadi format yang siap dianalisa. Kemudian data mining, tahap menggunakan algoritma untuk menemukan pola dalam data. Kemudian ada interpretation atau evaluation, tahap memahami hasil dan menilai apakah masuk akal, berguna, atau bisa diterapkan. Nah, gini, peran data mining dalam DSS, data mining meningkatkan kualitas dengan memberikan insight prediktif, mengurangi ketergantungan pada intuisi, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Membantu pengambilan keputusan berbasis data.
Ada yang mau ditanyakan? Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, nggak ada pertanyaan ya Ibu akhiri. Terima kasih, selamat malam. Sukses buat ujian akhir semesternya ya.